Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Siti Nur Zulaihah dan rekan saya Kartini, kali ini akan mempresentasikan mata kuliah studi kitab hadis antologi dengan dosen pembimbing Ibu Munirah STHIM Hum. Tema kali ini yaitu kajian kitab Arba'in Al-Nawawi, karya Imam Al-Nawawi. Makalah kami memuat 4 pokok bahasan. Yang pertama, tentang biografi pengarang meliputi riwayat hidup, guru-guru, murid-murid, serta karya-karyanya. Kedua, tentang sejarah yang melatar belakangi penulisan kitab Arba'in Al-Nawawi. Selanjutnya, tentang seperti apa metode, corak, dan sistematika penulisan kitab. Kemudian, tentang komentar ulama terkait kitab ini, serta contoh hadis dan penjelasannya dalam kitab Arba'in Al-Nawawi. Pertama, tentang biografi pengarang kitab Arba'in Al-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri Al-Khazami Al-Hawrani Asy-Syafi'i, yang lahir di kota Nawa pada tahun 631 Hijriah, dan selama 18 tahun beliau tinggal dan belajar ilmu agama kepada ulama-ulama di kota tersebut. Mengenai julukan beliau Abu Zakaria, sebenarnya namanya adalah Yahya, di mana kebiasaan orang Arab yaitu jika namanya Yahya, maka dijuluki Abu Zakaria karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria alaihissalam. Bukan berarti beliau ini memiliki putra bernama Zakaria, karena hingga wafatnya beliau belum menikah. Beliau adalah pengagum Imam Al-Syafi'i dan bermadhab Syafi'i pula. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, atau setelah usia 18 tahun, beliau memulai rihlah ilminya ke Damaskus dengan melakukan halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Dan selama itu pula beliau tinggal di kota tersebut hingga suatu saat beliau berziarah ke Baitul Maqdis, kemudian jatuh sakit dan wafat di kota tersebut, lalu dimakamkan di sana. Beliau tutup usia pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah pada usia 45 tahun. Dalam perjalanan mencari ilmu, Imam Al-Nawawi melibatkan beberapa ulama yang berjasa dalam berbagai ilmu. Di antaranya dalam bidang ilmu fikih, beliau berguru kepada Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Al-Dimashqi, Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Al-Dimashqi, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu fikih, Imam Al-Nawawi belajar kepada sejumlah ulama yang masyhur, yakni Al-Qadhi Abul Fath Umar bin Bundar bin Ali bin Umar bin Ali Muhammad Al-Taflisi Al-Syafi'i. Dalam bidang ilmu bahasa, nahwu dan shorof, beliau berguru kepada Fakhruddin Al-Maliki, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani, Ahmad bin Salim Al-Masari, dan Ibnu Malik. Dalam bidang ilmu hadis, beliau berguru kepada Syekh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafiz Umar bin Mundhar Al-Wasiti, dan lain-lain. Adapun murid-murid beliau sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi
nggak dicantumkan semuanya. Di antaranya adalah Alauddin bin Al-Attar, Sadr Al-Rais Al-Fadil Abul Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mus'ah, Al-Syamsi Muhammad bin Abi Bakr bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Al-Naqib, dan lain-lain. Semasa hidupnya, dari kecil hingga beliau wafat, Imam Al-Nawawi memiliki banyak karya ilmiah. Di antaranya dalam bidang hadis yaitu Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, At-Taqrib wa Tasrif fi Ma'rifat Sunan Al-Bashirin Nadhir. Dalam bidang fikih yaitu Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa yaitu Tahdzibul Asma' wa Lughat. Dalam bidang akhlak yaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, dan Al-Adhkar. Di sini tidak kami sebutkan semuanya tentang kitab-kitabnya. Selanjutnya tentang sejarah penulisan, metode, corak, dan sistematika penulisan akan dijelaskan oleh rekan saya Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Siti Nur Julaiha. Selanjutnya, penjelasan tentang sejarah penulisan Kitab Arba'in Al-Nawawi. Kitab Arba'in Al-Nawawi adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan hadis yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia Islam, sehingga banyak didapati masyarakat Muslim di Indonesia dan dunia Islam yang mengenal kitab ini bahkan menghafalnya. Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah kitabnya, Imam Al-Nawawi termotivasi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun kitabnya yaitu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun di antara umatku yang menghafal 40 hadis terkait agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama golongan fuqaha dan ulama. Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaiti berkata, Imam Al-Nawawi menyatakan dengan terus terang bahwa yang melatar belakangi penulisan kitab hadis Arba'in yang penuh berkah adalah semata meneladani para imam-imam terdahulu. Jadi dasar kitab ini adalah Al-Hadis Al-Kulliyah yang didiktekan Al-Hafiz Abu Amr bin As-Salah, yakni kumpulan 26 hadis yang padat dan ringkas. Kemudian Imam Al-Nawawi menggenapkannya menjadi 42 hadis dan menamakannya dengan Arba'in. Selanjutnya, penjelasan tentang metode, corak, dan sistematika penulisan kitab Arba'in Al-Nawawi. Kitab Arba'in Al-Nawawi disusun oleh Imam Al-Nawawi dengan sangat sederhana. Isinya adalah hadis-hadis Nabi yang ucapannya ringkas tetapi maknanya luas. Dilihat dari isi kandungan hadis-hadis yang termasuk dalam kitab Arba'in Al-Nawawi, maka penulis menyimpulkan bahwa corak kitab ini adalah Al-Adabi Al-Ijtimai. Sistematika penyusunannya berdasarkan urutan bab atau kitab sebagaimana dalam kitab Sahih, Sunan, Mu'jam ataupun kitab lainnya. Akan tetapi beliau menyertakan hadis dengan lafaz-lafaznya yang samar. Kitab ini diawali dengan muqaddimah atau pendahuluan, kemudian mengemukakan hadis-hadis dengan menggunakan angka urutan
atau bertingkat. Selanjutnya yaitu penjelasan komentar ulama atas kitab Arba'in Al-Nawawi. Komentar pertama yaitu Imam Ibnu Jamaah. Penulis menambah hadis menjadi 42 karena ingin menambah kebajikan terhadap tulisannya. Terus adapun komentar dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, hikmah pengkhususan bilangan 40 hadis mempunyai 1/4 dari 10 yang berarti mengamalkan 1/4 dari hadis 40 sama halnya pengamalan hadis lainnya. Adapun komentar Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan di antara karya Imam Al-Nawawi yang terbaik adalah kitab Arba'in Al-Nawawi. Selanjutnya penjelasan tentang penggunaan kitab Arba'in Al-Nawawi di masyarakat. Kitab Arba'in Al-Nawawiyah adalah salah satu kitab kajian hadis riwayah yang sangat populer di Nusantara. Mayoritas pondok pesantren salaf yang ada di Indonesia memasukkan kitab ini ke dalam kurikulum pembelajaran yang diselenggarakan seperti Madrasah Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kitab ini juga biasa digunakan untuk materi pengajian kilatan yang dilaksanakan ketika liburan atau pasanan di bulan Ramadan. Adapun contoh hadis dalam kitab Arba'in Al-Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.